Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sukotirang. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang berjudul Perias yang digagahi lelembut. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Siska. Bagaimana dan seperti apa kelanjutan ceritanya? Tentunya tak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Aku menangis dalam diam. Allah Akbar, Allah Akbar. Batinku. Kang Mas, kenapa ada di sini? Kau bilang ingin ke kamar mandi sebentar. Ayo kembali. Suara itu membuatku sedikit lega. Sebentar. Bukankah itu suara Putri Sukma? Lantas, siapa makhluk menyeramkan itu? Apakah dia yang tadi kulihat di pelaminan? Secepat itukah dia ada di belakang? Ternyata aku lupa. Dia bukan manusia. Aku hanya mengecek saja. Tadinya aku ingin memastikan bahwa pengawalku akan mendapat jamuan tumbal segar dua pemuda yang kau culik. Tadi aku tak dapat melihatnya di ruangan lorong di sebelah sana. Jadi aku memastikan untuk mengeceknya di lorong sini. Suara itu berubah lembut. Aku terpana. Kaki yang kulihat tadi penuh dengan bulu, kini berubah menjadi kaki putih dan kekar. Bak milik pangeran kerajaan dan sepatu sandal emas yang melekat di kakinya. Jamuan itu akan kusajikan secepatnya. Mungkin akan ada tambahan lezat untuk para abdimu. Terdengar kekan dari mulut Putri Sukma. Aku memejamkan indera pendengaranku. Apa itu? Seorang perawan yang bisa membuat puas para abdimu. Mbak Lina dalam bahaya. Aku harus segera menemukan kunci itu. Sepasang langkah itu tak kembali kudengar. Dengan segera aku keluar dari tempat persembunyianku. Aku meringis pelan saat kakiku tersandung kaki ranjang. Tepat kala aku tersandung, mataku melihat sebuah kotak kayu kumuh di samping lemari. Apa itu? Lirihku pelan. Lenganku mulai meraih kotak itu. Aku buka perlahan. Di dalamnya terdapat foto diriku dan Mbak Lina. Mataku membulat. Itu foto diriku dan Mbak Lina saat kami berada di pasar sore. Di sana terdapat tanah merah dan bunga kantil. Apa ini? Aku segera meraih foto itu, lalu memasukkannya pada saku celanaku. Saat aku ingin beranjak, namun dengan segala kesialan bahu kananku kembali menubruk lemari, hingga sesuatu jatuh dari atasnya. Apa itu? Kunci. Ya, itu kunci. Terima kasih Allah. Aku segera mengambilnya, lalu keluar mengendap-endap dari ruangan itu. Aku berlari tertatih. Rasanya ingin menyerah saja. Banyak luka lebam di kakiku, dan tentu saja itu terasa amat nyeri. Aku menghela nafas sebentar, nafasku tersengal. Mbak, aku segera berbalik. Astagfirullah, teriakku saat melihat Indah yang kini kembali pada wujud aslinya. Maaf Mbak, aku telat. Dan kini aku tak bisa membantu Mbak. Aku pergi Mbak. Acara sudah selesai. Aku harap Mbak bisa selesaikan ini sendiri. Ucapnya dengan kepala yang ia tenteng di lengannya. Indah. Lirihku menangis terisak melihat kepergian Indah yang kini berjalan mengikuti rombongan tamu yang tadi aku lihat di luar. Suara itu, suara sebilah besi yang dipukul pada kepalanya. Sebuah komando yang membuat Indah kini berjalan di deretan tubuh tanpa kepala itu. Kepalanya berputar ke arahku. Ia tersenyum getir. Dapat kulihat senyum tulusnya walau wajahnya tak lagi sempurna. Aku tersenyum sambil menangis. Terima kasih. Lirihku. Aku menghapus kasar air mataku.
Aku kini bergegas untuk melepaskan Mbak Lina. Aku putar kunci itu dan berhasil. "Mbak," ucapku, menghampiri Mbak Lina yang kini lemas tak berdaya. Aku buka lilitan tali itu. "Ayo Mbak, kita harus keluar," ucapku memapah tubuh Mbak Lina. Aku bahkan tak ingat semua barang-barangku. Yang penting aku dan Mbak Lina selamat. Aku memapahnya ke sebuah gubuk yang telah kusimpan 2 remaja tadi bersama Indah. "Mbak di sini dulu ya," ucapku pada Mbak Lina. Ia hanya mengangguk pelan. Keluarin gue mau balik," ucap seorang remaja yang tadi sempat menuduhku. "Diam, akan aku bantu. Tolong sekarang diam," sentakku. Remaja itu tampak terdiam. Aku kembali menutup pintu gubuk dan berjalan ke halaman depan. "Astuti," jantungku berpacu 2 kali lipat. Aku berbalik. "Ini bayaran kamu. Setelah ini, kamu bisa pulang. Maaf aku tak bisa mengantarmu ya," ucap Putri Sukma tampak ramah padaku. Ia memberikan sebuah amplop coklat tebal padaku. Aku mengangguk. "Terima kasih Putri." Aku segera mengemasi barangku di dalam kamar. Aku hanya membawa barang-barang penting saja. Pakaian bahkan alat rias tak ku kemas lagi. Aku hanya mengambil handphone juga powerbank, charger milikku dan Mbak Lina. Aku segera melangkahkan kaki menuju pintu samping rumah. "Mbak, ayo kita pergi. Dan kamu tolong gendong saja temanmu itu," ucapku pada Mbak Lina dan pada pemuda yang kini terduduk dalam diam. Aku mulai memapah Mbak Lina. Dan aku lihat pemuda itu kini menggendong temannya. "Kita lewat belakang saja," ucapku. Kami melewati semak belukar juga akar-akar pohon yang merambat pada dinding pembatas rumah ini. Aku mulai mengambil tali, lalu menarik Mbak Lina, juga kedua pemuda tadi. Banyak kesulitan yang dilalui, dan pada akhirnya kami bisa bebas dari kawasan tadi. Aku mempercepat langkah kembali. Entah seberapa jauh jalan yang kita lewati. Samar-samar aku melihat jalanan yang pertama kali aku lewati bersama Simbah. "Ayo, sedikit lagi," ucapku tertatih. "Tut, Mbak gak kuat," lirih Mbak Lina kepadaku. "Ayo Mbak, sedikit lagi kok," ucapku. "Kita gak punya banyak waktu Mbak." Saat aku mulai melangkahkan kaki menuju jalan pulang, sebuah siluet hitam menghalangi perjalanan kami. Alangkah terkejutnya saat siluet bayangan hitam itu berubah menjadi makhluk berbulu besar yang menghalangi perjalanan kami. Lidahnya menjulur menyentuh tanah. Cairan hitam berbau busuk itu terus menetes. Matanya bulat sempurna berwarna merah, menandakan makhluk itu kini sedang marah. Kuku panjangnya menggores pohon di sampingnya. Makhluk itu kembali menggeram. Tubuhku bergetar, tunggaiku begitu lemas. Pemuda yang tengah menggendong satu temannya juga kembali terduduk. Aku memejamkan mataku sembari memeluk Mbak Lina. "Ya Allah, bantulah hamba," ucapku. Mbak Lina berteriak saat tangannya tergores kuku panjang makhluk itu. Mataku memerah. Saat ini ketakutan hilang. "Dasar makhluk jelek!" teriakku sambil mengambil sebilah kayu di belakang Mbak Lina. Makhluk itu kembali menggeram. "Dasar manusia bodoh!" ujar makhluk itu. Aku memanas. Di satu sisi aku emosi. Di sisi lain nyaliku juga ikut ciut. Dengan berani aku mengambil kabel data dalam tas ranselku.
Bismillahirrahmanirrahim, ucapku sambil memecutkan kabel data itu pada makhluk di depanku. Bocah sialan. Allahu Akbar, teriakku berkali-kali sambil memecuti makhluk itu secara babi buta. Makhluk itu perlahan mengepul menjadi asap hitam. Aku mengembuskan nafasku kasar. Rasanya lelah sekali. Aku hanya ingin pulang. Tubuhku ambruk. Tak tahan beranjak. Aku mengesot mendekati Mbak Lina. Mbak, gak apa-apa? Tanyaku pada Mbak Lina. Maafin Mbak Tut, ini semua salah Mbak. Mbak Lina terisak. Sudah Mbak, tidak apa-apa. Itu sudah terjadi. Sekarang kita harus cepat pulang. Ucapku kembali berderai air mata. Mbak gak kuat Tut. Kamu bantu saja dua pria itu. Biarkan Mbak sendiri di sini. Mbak udah capek Tut. Ini semua salah Mbak. Ucapnya sambil menangis. Aku berhambur ke pelukan Mbak Lina. Mbak, tidak boleh begitu. Ini semua harus selamat Mbak. Ingat kan, kalau Mbak sukses, Mbak mau ngundang aku buat nikahan Mbak nanti. Terus mau ngajakin aku jalan-jalan bareng keluarga Mbak. Aku terisak. Tak kuat rasanya membayangkan aku membiarkan Mbak Lina seorang diri, sementara aku mementingkan diri sendiri untuk selamat. Lenguan itu membuat kami menoleh. Jen, lo sadar bro? Ucap pria tadi sumringah. Lalu ia memeluk erat temannya di pangkuannya. Air, ucapnya. Aku segera merogoh tas ranselku, membawa air mineral yang kubawa tadi. Gue mau pulang. Pria itu terisak. Sabar Jen, gue juga mau pulang, timpalnya. Pria dengan wajah blasteran itu menatapku dan Mbak Lina. Siapa mereka? Kita sama-sama korban di sini. Saya Astuti, dan ini kakak saya, Mbak Lina. Ucapku. Gue Ardi, ini temen gue Jennifer. Gue sama-sama ngedaki waktu itu. Gue ngebantah orang-orang yang jaga gunung. Dengan alibi gue pasti pulang selamat daki gunung di malam satu suro. Ternyata gue salah. Gue gak sadar kalau tindakan gue bawa malapetaka. Dan waktu gue sadar, gue lihat lo bawa gue ke gubuk itu sama wanita tanpa kepala yang gue lihat waktu itu. Ujar pria di sampingnya. Aku mengangguk faham. Sekarang kita cari tempat istirahat yang aman. Lalu kita cari jalan keluarnya sama-sama. Ujarku memaksakan tubuhku untuk berdiri. Lalu memapah Mbak Lina kembali. Tepat saat aku menyadarkan tubuh Mbak Lina. Kini tubuhnya bergetar hebat. Matanya melotot melihat ke atas. Aku ikut mendongak. Alangkah terkejutnya aku saat melihat Putri Sukma melayang di atas pohon dengan wajah mengerikan. Wajah buruk rupa yang terlintas saat bayangan waktu itu kini begitu jelas terlihat. Aku sadar bahwa sebenarnya gadis buruk rupa itu adalah Putri Sukma. Kalian tidak bisa kabur kemanapun. Kalian sudah aku tumbalkan untuk kecantikanku. Ucapnya kini melayang turun, mensejajarkan posisinya denganku. Aku tergugu. Aku menangis dalam diam. Astuti, kamu cerdik sekali. Tapi sayang, kamu tidak akan selamat. Ucapnya padaku. Kukunya menyentuh pipiku. Bau busuk yang pertama kali aku cium di kamarku kini tercium kembali. Tubuhku menggigil. Jangan, Duk. Biarkan mereka selamat. Sudah banyak korban yang kamu tumbalkan untuk kecantikanmu. Ujar seseorang. Aku tidak tahu. Aku begini karena ibu.
Kenapa aku cacat dan buruk rupa? Aku sedih. Orang-orang selalu menghina aku. Karena semua itulah aku mewujudkan caraku dengan cara gila seperti ini. Bentak Putri Sukma marah. Aku tertegun menyaksikan perdebaran ibu dan anak di depanku. Sudah, Nduk. Ibu mohon, jangan seperti ini. Sudah, tidak akan. Aku akan terus mencari tumbal agar aku cantik. Aku sudah bersusah payah untuk sampai di titik ini. Dan lihat, targetku kali ini rupanya cerdik sekali ya. Ucap Putri Sukma kini mengitari tubuhku. Aku bergetar tak kuat rasanya ada di posisi ini. Aku tahu ibu ini salah. Tapi hanya ini yang bisa aku lakukan untuk memperpuas dendamku. Maaf jika ibu tidak terbelenggu dalam ikatan yang kubuat dengan Raden Broto. Karena nyatanya Raden Broto yang mampu membuatku menjadi cantik. Bahkan menjunjungku bagaikan ratu. Hingga ku rela menumbalkan semua warga kampung menjadi tubuh tanpa kepala itu. Dan aku juga rela membunuh ibu juga, Mbah. Aku sedih. Maafkan aku. Ujarnya sendu. Tapi maafkan juga untuk kali ini. Aku tak bisa membiarkan mangsaku lolos begitu saja. Karena target kali ini adalah target paling berharga untukku. Bahkan membuat kecantikanku akan abadi. Ucapnya kembali tertawa, lalu menjambak kerudungku dengan keras. Tidak. Teriakku benar-benar terasa sakit sekali. Bahkan tubuhku ikut terhuyung dan terseret oleh Putri Sukma. Jangan, Nduk. Teriak Mbak Ajeng. Kenapa, Bu? Apakah gadis ini orang yang selalu ibu lindungi? Bahkan ibu tak memberikan sedikit celah pun bagi aku yang sudah lama mengincar gadis ini. Karena ibu pilih kasih. Ibu hanya sayang pada Nawang. Serunya meninggi. Aku terhenyak. Nawang, itu adalah ibuku. Sebenarnya apa ini? Putri Sukma dengan sigap membaca sebuah mantra. Aku memejamkan mataku. Di tengah kesakitan yang mendera, aku rapalkan doa yang aku bisa. A'udzu bikalimatillahi tammati kuliha min syarri ma khalaq. Ucapku berkali-kali. Teriak Putri Sukma. Tangannya terlepas. Aku membuka mata. Mataku membulat sempurna. Indah, lirihku. Dia mencabut paksa susunan bunga kantil di rambut Putri Sukma. Lepaskan aku, sialan! Teriak Putri Sukma. Wajah juga tubuhnya mengelupas. Sedangkan Indah masih bersikeras mencabut paksa bunga yang tertempel di rambut Putri Sukma. Indah. Aku tergugu melihat Indah yang kini perlahan pudar menjadi abu. Indah, jangan. Ucapku terisak. Putri Sukma hilang tak berbekas, menyisakan bayangan lembut para warga desa. Jiwa yang ditumbalkan juga Mbak Ajeng dan Simbah kini tersenyum. Pulanglah, keluarga kalian sudah menunggu di depan sana. Ucap Simbah pada kami. Aku menangis, tak kuasa atas kepergian Indah. Mbak tahu kalau Putri Sukma kalah dengan bangsa lembut, dia akan dipenjara di kediaman Raden Broto. Lalu bagaimana nasib lembut yang menang itu? Dia akan melebur juga, Mbak. Dan dia juga akan terbebas. Hanya saja itu adalah hal yang teramat menyiksa. Melebur untuk bebas itu tidak gampang, Mbak. Sakitnya sepadan dengan terpanggang di atas api. Dan keadaan itu harus tepat, Mbak. Kondisinya memang bisa memancing Putri Sukma keluar dari wilayah kekuasaannya. Tapi aku juga tidak sanggup untuk melakukannya. Ucap Indah terkekeh. Aku kembali menangis. Ucapan Indah tempo lalu berputar di pikiranku saat ini.
Ayo Tut, kita pulang. Ucap Mbak Lina merengkuh pundakku. Terima kasih Indah, kamu hebat. Buktinya kamu bisa melakukannya. Liriku mengusap air mata. Aku tertatih kembali, berjalan gontai mencari jalan keluar. Cahaya matahari mulai menyusup di antara pohon-pohon tinggi nan rimbun. Langkahku tertatih. Dek, Teriakan itu membuat langkahku lebih cepat. Di depan sana, ya, itu ibu. Aku berhambur pada pelukan ibu. Bu, maafin aku Bu. Aku terisak dalam pelukannya. Tidak apa-apa Dok, yang penting kamu selamat. Ucap ibu mengelus kepalaku. Aku memandangi sekitar tempat ini. Tempat yang pertama kali aku kunjungi. Motor Mbak Lina dan barang-barang masih ada di dekat pohon beringin tua. Kedua pemuda tadi tertutup lemas. Mereka meminjam ponsel Mbak Lina untuk menghubungi teman mereka. Aku masih tergugu dalam pelukan ibu. Deru suara mobil kini terdengar. Pintu mobil itu ikut terbuka. Mereka menyambut bahagia kedua temannya yang hilang. Aku ikut tersenyum. Terima kasih atas bantuannya. Hal ini pasti akan kuingat. Jangan lupa berkabar ya. Nomorku sudah ada di ponsel kakak kamu. Ucap Ardi yang kini berjongkok di hadapanku. Aku tersenyum lalu mengangguk. Mbak Lina kembali mengambil ponselnya. Saya duluan Pak, Bu. Ucapnya lalu melangkahkan kakinya menuju mobil bersama teman-temannya. Mereka melambaikan tangan. Kami masih memperhatikannya sambil mobil itu hilang di banyaknya pepohonan. Tut, Mbak bereskan dulu barang-barang. Ucap Mbak Lina memaksakan dirinya untuk berjalan menuju motornya. Duk, andai kamu tahu Bapak dan Ibu khawatir sekali. Bapak takut karena semua ini ada hal kaitannya dengan ibumu. Aku terkejut mendengar penuturan bapak yang kini memarkirkan motornya di sebelah aku dan ibu, yang kini tengah terduduk di atas tanah tanpa alas. Apa yang dimaksud Putri Sukma waktu itu adalah benar. Aku adalah hal yang berharga bisa dia tumbalkan secara sempurna karena ibu berkaitan. Memangnya ibu siapanya Putri Sukma? Aku ingat perkataan Putri Sukma saat membantah Mbak Ajeng. Apakah ibu adalah anak Mbak Ajeng juga? Aku harus mencari tahu kebenarannya. Angin berembus pelan, menyisakan aku yang kini duduk seorang diri di depan komputer. Kejadian kelam itu sudah lewat 2 bulan yang lalu. Mbak Lina kini pulang menemui orang tuanya. Entahlah, belum diketahui sampai saat ini siapa yang membayar lunas semua utang Mbak Lina. Dan satu hal yang pasti, Mbak Lina sangat trauma dengan pekerjaan meriasnya. Hingga kini ia beralih menjadi pengelola perkebunan karet di daerahnya. Banyak hal aneh yang ditemukan dari kejadian itu. Setelah pulang, saldo rekening kembali seperti semula. Bahkan amplop coklat itu hanya berisikan kepingan daun saja. Aku tertegun dalam diam. Jariku bahkan enggan untuk menari kembali di atas alat ketik. Dan begitulah akhir dari ceritanya. Semoga dari cerita ini kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya. Sampai jumpa kembali di judul cerita baru berikutnya. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.